Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini baru saja ada informasi terbaru BKN hasil seleksi P3K 2023 berdasarkan ranking kategori ini aman. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Nah, di sini perihal informasi terbaru dari BKN teman-teman. Jadi di sini ada info baru dari BKN ya, bahwasanya untuk hasil seleksi P3K 2023 itu berdasarkan ranking, yang mana kita ketahui bersama bahwa perangkingan di P3K Guru 2023 itu ada dua teman-teman ya. Yang pertama perangkingan berdasarkan kategori, dan yang kedua itu adalah perangkingan berdasarkan nilai. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati. Oke, kita langsung poin saja ke informasi utamanya perihal informasi ini teman-teman ya, karena tentunya ini menjadi salah satu informasi yang sangat penting teman-teman ya untuk kita ketahui bersama. Langsung saja kita to the point. Di sini dikatakan teman-teman ya, BKN hasil seleksi P3K 2023 itu berdasarkan ranking. Di sini dikatakan honorer mendominasi. Jadi guru honorer ya, atau honorer itu mendominasi di hasil seleksi P3K 2023 karena berdasarkan ranking. Ranking itu ada dua teman-teman ya. Yang pertama itu adalah ranking berdasarkan urutan kategori P1, P2, P3, P4, dan yang kedua adalah berdasarkan nilai ya, nilai yang didapatkan di hasil seleksi kompetensi. Oke, di sini dikatakan teman-teman ya, hasil seleksi P3K 2023 untuk honorer itu berdasarkan ranking ya, jadi berdasarkan perankingan. Tidak ada passing grade kecuali untuk pelamar umum. Jadi untuk P2 ya, untuk P2 dan P3 menurut BKN itu penentu kelulusannya itu berdasarkan ranking. Jadi untuk P2 dan P3 itu sama sekali tidak ada passing grade untuk guru honorer ya, kecuali untuk pelamar umum. Kalau pelamar umum harus ada passing grade-nya. Nah, jika nilai seleksi kompetensi yang tertinggi diraih honorer misalnya 80, maka itulah patokannya, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Bapak Suharmen kepada jpnn.com. Jadi logikanya seperti itu teman-teman. Karena P2 dan P3 itu tidak mendapatkan passing grade, tidak menggunakan passing grade, ketika selesai melaksanakan seleksi kompetensi dan mendapatkan nilai 80, maka nilai itulah yang akan menjadi patokan. Ini langsung diinformasikan oleh Pak Suharmen teman-teman ya. Jadi langsung diinformasikan oleh Bapak Suharmen. Nah, beliau mengungkapkan untuk seleksi P3K 2023 pemerintah memberikan jatah 80% ya untuk honorer. Itu sebabnya berbagai afirmasi diberikan kepada honorer agar kuota tersebut bisa terpenuhi. Lebih lanjut dikatakan animo masyarakat yang mengikuti seleksi CASN tahun ini terbilang tinggi ya. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah pelamar yang membuat akun pendaftaran di portal SSCASN BKN mencapai 2.944.856 ya, lumayan banyak sih teman-teman ya. Dari angka tersebut, pelamar yang menyelesaikan pendaftaran atau submit sebanyak 2.411.520. Angka itu kemudian menyisakan 1,8 juta pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS pada tahapan seleksi administrasi. Nah, kemudian di sini dikatakan ya, adapun 1,8 juta ya pelamar memenuhi syarat tersebut berhak melaju ke tahapan SKD dan seleksi kompetensi yang meliputi 725.589 pelamar CPNS,
426.776 pelamar P3K guru, 328.219 pelamar P3K tenaga kesehatan, 373.033 pelamar P3K tenaga teknis. Pelamar yang lanjut ke tahap selanjutnya akan kembali diuji lewat ujian berbasis komputer asistes. Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Andi Meliani Kahar pun menyambut kebijakan tersebut. Dia berharap semoga tahun ini banyak afirmasi diberikan pemerintah buat honorer K2 yang sedang berkompetensi mengikuti tes CAT P3K. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Saat ini semua honorer K2 sangat berharap yang ikut tes bisa lulus semua agar bisa merasakan hak-hak ASN P3K. Mudah-mudahan semuanya lulus ya, agar bisa mengurangi jumlah 2,3 juta honorer yang harus diselesaikan pemerintah hingga 31 Desember 2024 ya. Jadi logika seperti itu. Jadi dari BKN sendiri mengatakan bahwa hasil seleksi P3K 2023 teman-teman itu berdasarkan ranking. Nah, kemudian di sini kami akan menginformasikan perihal perankingan ya, perankingan berdasarkan urutan kategori, perankingan berdasarkan nilai. Di sini kami buatkan simulasinya teman-teman ya. Di sini kita buatkan contoh kasus 1. Di sini jumlah formasi 50 ya. Jumlah pendaftarnya 10 P1, 30 P3 dan 30 P4 ya. Jadi jumlah keseluruhan di sini 70 pelamar ya, untuk 70 pelamar memperebutkan 50 formasi. Anggaplah formasi guru kelas ya. Kemungkinan yang bisa terjadi kalau kita berdasarkan aturan ya, P1 lolos teman-teman ya. Nah, di sini 10 orang P1 ini kemungkinan besar dipastikan lulus ya. Kenapa? Karena P1 ini tidak dites lagi. Ketika ada formasinya itu langsung penempatan. Nah, di sini ada 10 pendaftar kategori P1 dan ternyata tersedia 50 formasi, sehingga dinyatakan bahwa P1 ini lolos 100%. Ada 10 P1 lolos ya. Kemudian setelah penempatan P1, maka berdasarkan urutan prioritas lanjut lagi di urutan kedua yaitu P2. Tapi di kasus ini ternyata sudah tidak ada P2. Yang ada itu adalah P3 berjumlah 30 peserta dan P4 berjumlah 30 peserta. Nah, P3 ini kita lihat dulu berapa formasi tersisa setelah penempatan 10 orang P1. Ternyata yang tersisa itu masih ada 40 formasi. Sedangkan P3 ini totalnya 30 dan 30 P3 ini semuanya linier ijazah dan serdiknya dengan 40 peserta ini. Dan salah satu keistimewaan dari P3 itu tidak dikenakan nilai ambang batas ya, atau tidak ada passing grade. Jadi begitu ada formasi yang lebih banyak daripada jumlah pelamar P3, maka P3 ini bisa auto diangkat teman-teman ya menjadi ASN, dan otomatis perankingan itu terpatahkan menjadi penempatan langsung ya. Jadi 30 P3 ini dipastikan lulus teman-teman ya. Kenapa bisa? Karena jumlah formasi yang tersisa 40. Jadi 30 mau rendah nilainya mau tinggi nilainya, yang jelasnya linier dan formasi ada, P3 ini aman ya. Jadi tersisa 10 formasi lagi ya. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan P4 ini totalnya 30. Jadi ada sekitar 20 P4 yang tidak lulus teman-teman ya. Yang lulus itu cuma 10 ya. Nah, dari 30 peserta lulus cuma 10 karena sisa formasi itu 10 untuk memenuhi formasi. Nah, bagaimana perankingannya? Perankingan untuk P4 ini adalah berdasarkan nilai ranking terbaik atau berdasarkan peringkat terbaik dan memenuhi nilai ambang batas. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.